Oke, kita lanjut ke video keempat dari materi set keyword, yaitu tentang GMTP. Nah, jadi buat yang sudah punya produk atau sudah ingin memasarkan produk, silahkan dicek apakah produk ada termasuk GMTP. Karena GMTP ini menurut saya requirement utama untuk produk yang dipasarkan lewat sosial media, terlebih Facebook Ads. Gitu. Dan buat Anda yang habis ini mau mengerjakan tugas riset, berarti saat riset produk Anda sesuaikan masuk nggak dengan GMTP ini. Gitu. Oke, GMTP itu apa? GMTP itu sebuah singkatan yang singkatannya itu yaitu nggak mati tapi pengen. Oke, jadi tipe produk ini kalau yang terkenal di dunia itu kalau nggak produk keinginan atau nggak produk kebutuhan. Di dunia ini itu yang terkenal itu. Makanya ada orang bilang yang mazhabnya keinginan, kalau jualan mah produk keinginan aja. Ada di mazhab yang kebutuhan, yang jualannya kebutuhan, dia bilangnya, kalau jualan mah yang kebutuhan aja, nggak perlu deskripsi yang tinggi-tinggi, orang udah butuh mah butuh aja. Mainnya mainnya kalau bisa main produk kebutuhan. Nah, saya nggak bakal lebih condong ke keinginan atau kebutuhan karena pada realitanya yang saya lihat di teman-teman saya atau ketemu yang masta-masta itu dua-duanya bisa. Nah, dari dua-duanya bisa itu ada dua-duanya nggak bisa juga. Artinya kalau memang produk keinginan adalah satu-satunya tipe produk yang harus dipasarkan di sosial media, banyak juga tuh produk keinginan yang nggak laku. Atau kalau emang produk kebutuhan adalah satu-satunya kategori produk yang pasti laku dijual di sosial media, ada juga produk kebutuhan yang nggak laku. Nah, jalan tengahnya saya mencari ibarat, ujung-ujungnya keluarlah sebutan GMTP. Nah, ini versi saya. Jadi, nah Anda juga dari dengerin produk keinginan, kebutuhan, terus Anda dengerin GMTP, ntar Anda mau bikin apa? GMTP, game tepu, game apa, itu terserah Anda. Cuman di saya dan yang saya ajarkan ke coaching saya atau kalau saya jadi pembicara tuh saya selalu ngomong GMTP gitu, yaitu nggak mati tapi pengen. Nah, produk GMTP itu penjelasannya gimana sih kan? Deskripsi GMTP itu apa? Nah, deskripsi GMTP itu adalah produk yang biasanya itu nggak kepikiran untuk dibeli bahkan dicari. Tapi begitu ditawarkan, memiliki kemungkinan besar untuk membuat seseorang itu tertarik dan akhirnya membeli. Saya ulang, game TP apa? Yoi, saya udah nyampe apal nih, udah masuk ke kepala saya. Game TP apa? Game TP adalah produk yang bahkan dipikirkan aja tidak, dicari juga tidak, tapi ketika ditawarkan mempunyai kemungkinan bagi seseorang untuk tertarik lalu kemudian membeli. Nah, itu deskripsi game TP. Contoh apa? Contoh jilbab. Jilbab itu nggak ada, Anda lagi kepikiran misalnya ibu-ibu yang ke pasar nih. Ke pasar kan pikirannya apa? Gue mau beli ikan gue mau beli apalah gitu kebutuhan dapur. Tapi begitu di pasar ngeliat, ada produk, ada kerudung yang lucu nih, beli. Ya kan? Laki-laki di kereta, nggak niat tuh di kereta, zaman dulu ya, zaman di kereta masih ada songan, nggak niat tuh dulu di kereta bakal beli sesuatu, nggak niat, tapi ternyata di kereta ada yang jual ini sabuk misalkan, ada yang jual pisau pemotong buah, di bis ya kan, di kereta ada yang jual alat buat mijit-mijit kaki, atau ada alat yang jual buat di kepala apa tuh, buat ngegeremet-geremetin pala gitu, enak gitu, geli-geli gitu. Nah, itu tipe-tipe produk game TP. Ya, akhirnya orang nggak pernah kepikiran ada produk itu, nggak kepikiran juga buat nyari produk itu, tapi pas ditawarin, boleh juga nih gitu. Nah, produk-produk yang
Menurut saya dan sepengalaman saya dan sepengamatan penglihatan saya dan hasil riset saya, yang cocok dipasarkan melalui FB Ads itu adalah produk-produk yang GMTP. Kayak tadi contoh apa? Jilbab. Makanya di IG, di Facebook Ads, itu jilbab selalu laku ya karena produk GMTP. Dan nggak ada juga jilbab yang dimainin secara benar, nggak berkembang besar, nggak ada. Growth aja, growth big karena fondasi dasarnya itu produk emang GMTP gitu. Terus apalagi yang berhubungan dengan fashion semuanya tuh GMTP gitu. Jadi kalau misalkan detik ini Anda nge-pause video ini dan nggak mau kelamaan banyak cincong, Anda dari sini bisa tuh langsung buka Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau marketplace yang lain, langsung fokusnya ngumpulin 100 produk fashion. Ya nggak apa-apa. Karena fashion adalah tipe kategori yang sesuai banget dengan GMTP. Nah, bagaimana kalau misalkan produk Anda adalah sesuatu yang dipikirkan apalagi sampai dicari? Contoh misalkan apa? Jasa desain misalkan. Anda kepikiran tuh, hari ini gue butuh jasa desain. Hari ini gue mau nge-googling jasa desain. Nah, tipe-tipe jasa, tipe-tipe produk yang butuh orang memikirkan, butuh orang nge-googling. Artinya orang mencari mencari sesuatu tuh udah tahu mau nyari apa, nyampe udah tahu keywordnya apa. Nah itu kalau dipasarkan lewat FB Ads agak-agak kurang pas menurut saya. Itu lebih cocok Anda pasarkan lewat SEO atau Google AdWords. Nah jadi baik lagi nih, ke Anda yang udah punya produk, Anda yang sudah tahu mau memasarkan produk apa, coba dipikirkan lagi. Orang yang datang untuk membeli produk Anda itu tipe-tipe yang mungkin closingnya kalau Anda tawarkan, mungkin closingnya lewat dia lagi buka Facebook tiba-tiba produknya keluar, atau produk Anda itu closingnya lewat orang yang nyari, lewat orang yang googling, lewat orang yang udah tahu mau nyari produk tersebut. Karena dari sini menentukan Anda sebaiknya menekuni FB Ads untuk produk Anda atau Anda menekuni SEO atau Google AdWords gitu. Nah, kalau Anda paksain kayak contoh tadi jasa desain atau jasa apa yang tadi itu jasa atau produk-produk yang butuh pemikiran, saya berlepas tangan. Aduh, kebetulan saya berlepas tangan kalau Anda paksakan pasarkan lewat FB Ads gitu. Karena pengalaman saya memang produk nggak ada yang nggak laku, nggak ada produk yang nggak laku. Produk nggak laku ketika tidak dipasarkan di medianya. Nah, dalam hal ini, kalau produk Anda nggak GMTP, tapi produk Anda dipikirkan atau di googling, ya sebaiknya dipasarkan lewat Google AdWords atau SEO. Gitu loh maksud saya. Jadi, buat yang bertentangan nih, misalkan Anda tiba-tiba mau jual apa? Saya pernah nih soal didatengin. Gan, saya mau jual rebana. Saya bilang, jualnya gimana? Hard sell apa soft selling apa diarahin ke website dulu apa gimana? Enggak, langsung. Saya mau jual rebana, saya ini pembuat rebana, saya pengen masang lihat Facebook Ads. Terus saya mikir, mau jualannya ke komunitas tertentu atau lu udah tahu interestnya apa gimana? Enggak, saya pengen jual yang ke Indonesia. Terus saya mikir. Oke, saya jawab, bro, gue kenal tetangga gue nih jualan angklung, lu mau beli nggak? Saya tanya kayak gitu. Saya nggak ngejawab pertanyaan dia, tapi saya balik tanya, enggak. Kenapa? Ya karena gue bukan pemain angklung. Ya tapi ini gue tawarin ke lu angklung, murah, bagus lagi. Ya nggak aja, saya pemain rebana. Ya kenapa enggak? Saya kan nawarin. Kayak gitu. Ya kalau saya mau nyari angklung pun ya saya ntar kapan-kapan lah atau saya googling aja. Nah, saya bilang sama rebana yang lu pikir setiap orang di Indonesia mau, ya sama kayak lu lagi gue tawarin angklung. Nah dari kasus-kasus begini saya lupa lagi ya kasus-kasusnya, pokoknya banyak yang kayak begini-begini
yang tipe-tipe produknya semacam rebana ini. Sehingga itulah yang setelah saya merenung, saya temukan istilah yang disebut GMTP gitu. Artinya produk yang kira-kira harus dipikirin, harus di googling, ya nggak cocok gitu. Tapi bisa, kalau Anda mau tetap maksain ya bisa, Anda tetap mau maksain bisa. Cuman saya nggak tahu ilmunya. Ilmu saya sebatas menterkenalkan, melakukan, membuat profit produk-produk yang termasuk GMTP. Di luar itu, misalkan kayak tiba-tiba Anda mau jualan rumah, saya yakin bisa, saya yakin ada ilmunya, tapi saya nggak masuk ke situ. Artinya kalau misalnya, kan ada tuh di awal-awal pas lagi kurikulum ada yang nanya-nanya, saya jualannya, terus kan kata Army bilang, ntar dibahas kok. Nah, saya mau memastikan bukan saya ngebahas, karena saya ilmunya tidak masuk ke situ. Gitu. Tapi kalau ntar produk Anda mau tetap dipasarkan, ya nggak apa-apa. Ntar Anda mau tetap ngikutin pakai ilmu cara bikin iklannya, cara bikin landing page-nya, itu diikutin nggak apa-apa. Tapi mungkin dari awal saya bilang, saya nggak merekomendasikan untuk dijual lewat Facebook Ads. Atau mungkin saya tidak merekomendasikan untuk bertanya ke saya. Mungkin Army bisa, mungkin ya saya. Tapi kalau saya belum punya ilmunya dan saya juga bukan ke arah yang situ. Karena saya lebih mendalami GMTP, saya hidup, saya profit, saya besar lewat GMTP, saya ngajarin orang juga pakai GMTP dan itu berhasil. Dan saya belum punya waktu untuk mempelajari niche-niche lain yang selain di luar GMTP. Karena GMTP aja ini nggak habis-habis gitu. Jadi semoga dapat GMTP itu apa. Karena abis ini kita beneran sharing layar, sekaligus membriefing tugas. Nah, ntar tugas Anda mensortir produk yang Anda temukan itu GMTP apa enggak untuk dijual di website Anda, di landing page Anda. Gitu. Oke? Semoga paham GMTP. Sebelum saya tutup lagi, contoh yang laku apa? Kaos, ya. Teespring, makanya di Amerika nyampe ada Teespring. Kaos itu apa? Kaos itu GMTP banget. Misalkan kaos tulisannya, pemuda ini lahir di bulan Juni, Juni adalah bulannya lahir laki-laki sejati misalkan. Misalkan saya lahir di bulan Juni, saya nggak pernah kepikiran ada gitu bangun tidur, gue bangun tidur hari ini mau nyari kaos bulan Juni. Nggak ada saya pernah kepikiran kayak gitu. Tapi begitu iklan itu lewat, set, boleh juga nih beli. Nah itu tipe GMTP, makanya kaos kenapa laris, bahkan semakin besar. Ya karena kaos itu yang dibeli bukan kaosnya, kaos yang dibeli itu desainnya. Nah desainnya itu apa? Desain pada kaos itu membuat kaos itu jadi GMTP gitu. Oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video berikutnya.